Hari ini, 15 September 2022, 2 hari setelah DPRD DKI Jakarta mengumumkan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menyatakan secara terbuka kesediaannya untuk menjadi calon presiden di pemilu 2024 asal ada partai politik yang akan mendukungnya. Oleh sebab itu, Anies Baswedan mematangkan strategi politiknya, yaitu dengan adanya pertemuan dengan Jenggala Center sebagai sebuah lembaga yang mendukung kemenangan daripada Yusuf Kala dengan Joko Widodo pada saat Pilpres 2014. Dan pertemuan ini diadakan pada hari Sabtu 16 September 2022 di Hotel JS Nuansa. Meski Jenggala Center belum menentukan sikap politiknya, namun Yusuf Kala sebagai Ketua Dewan Kehormatan Jenggala Center mendahulukan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Mengingat Golkar tentu mengusung ketua umumnya yaitu Airlangga Hartarto untuk menjadi capres di tahun 2024. Pertanyaan sekarang, apakah Yusuf Kala benar mendorong Anies Baswedan untuk maju sebagai capres dengan dukungan dari Nasdem, Demokrat, dan juga PKS? Nah, Pak JK kan juga salah satu aktor penting dalam proses nominasi Pak Anies sebagai calon gubernur. Ya. Jadi saya kira kalau sekarang muncul sinyalemen kedekatan Pak JK dan Pak JK punya punya motivasi untuk mendorong Pak Anies sebagai capres dan membangun komunikasi dengan partai lainnya seperti Partai Nasdem dan Partai PKS, saya kira itu bukan sesuatu yang baru dan karena memang kedua tokoh ini sudah punya hubungan yang baik sejak lama. Beberapa waktu lalu, nama Anies Baswedan telah masuk dalam daftar bakal capres 2024. Partai yang mengumumkan namanya adalah Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Anies pun bukan orang lain di Partai Nasdem. Dia merupakan deklarator Ormas Nasional Demokrat yang menjadi cikal bakal partai tersebut. Nama Anies disebut dalam hasil Rakernas Partai Nasdem. Nama lain yang bakal diajukan dalam Capres 2024 selain Anies ada Ganjar Pranowo dan Muhammad Andika Perkasa. Lalu dari Rakernas PAN, saingan Anies ada Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Suharto Monoarfa, Erick Thohir, Muhammad Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, dan Puan Maharani. Nah, seberapa yakin Nasdem memastikan sikapnya untuk mencalonkan Anies? Sekretariat Kolaborasi Indonesia atau SKI sebagai komunitas pendukung Anies Baswedan mendorong PKS, Demokrat, dan juga Nasdem untuk menyelesaikan pembicaraan terkait rangkaian diperlukan untuk pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Prediksi ketiga partai untuk menggandeng Anies Baswedan terlihat dalam satu foto yang di dalamnya terdapat ketua dari Nasdem yaitu Surya Paloh dan ketua dari Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Presiden PKS Ahmad Syahiku dan juga ada Yusuf Kala dan Anies Baswedan dalam satu bingkai di sebuah resepsi pernikahan. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa akan terbentuk keluarga baru dengan pengusungan Anies Baswedan. Lalu bagaimana soal pertemuan ormas yang terjadi di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta? Apa saja yang dibahas? Sementara terkait sikap politik, media Singapura, The Straits Times menyebut Presiden Jokowi mempertimbangkan secara serius untuk memberi dukungan kepada Prabowo pada Pilpres 2024. Hal ini tercantum dalam artikel mereka yang berjudul Jokowi to decide presidential hopeful he'll endorse has no plans to run for VP in 2024.
Hal ini menimbulkan kritik dari KSI. Di sisi lain, dalam prediksi bahwa Partai Demokrat akan menyandingkan AHY dengan Anies Baswedan. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan daripada Nasdem yang ingin mengusung Anies Baswedan dan dibantu dengan Partai Demokrat untuk memperoleh yang namanya presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di angka 20%. Sedangkan untuk PKS akan mengikuti arah Anies jika ingin bertarung di Pilpres 2024. Nah, seperti apa komitmen partai-partai yang katanya mau mendukung Anies Baswedan? Dan kalau pahit-pahitnya partai tersebut tidak jadi mendukung Anies, apa jadinya? Dari sisi kans, tiga partai ini saling membutuhkan, dan di eksternal seperti Demokrat atau PKS misalnya juga mengalami kesulitan untuk membangun komunikasi dengan partai lain. Jadi salah satu-satunya platform koalisi yang bisa mereka tempuh saat ini adalah bersama Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mengusung Pak Anies. Jadi gimana menurut kalian? Siapa lawan terberat Anies Baswedan? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di Tempo.co.